Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dwi Susi Susanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang sangat up to date sekali dan pastinya sangat menggembirakan dan membahagiakan untuk Bapak dan Ibu, teman-teman di jenjang PAUD dan kesetaraan, bahwa di tahun 2022 akan ada kenaikan nominal pemberian dana BOP di jenjang PAUD dan Dikmas atau kesetaraan. Untuk PAUD yang semula tahun-tahun 2021 ini mendapatkan 600.000 per siswa per tahun. Nah, di tahun 2022 ini akan naik 100% jadi sekitar 1,2 juta per tahun. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita aminkan saja. Insya Allah informasi ini datang langsung dari website yang dapat dipercaya ya. Ini resmi ya teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Namun seperti biasa, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya agar video ini bermanfaat. Nah, berita tentang naiknya nominal BOP untuk jenjang PAUD kesetaraan ini datang langsung dari website resminya Ruang Guru PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditulis oleh admin PAUD dengan judul berita tahun 2022 BOP jenjang PAUD dan pendidikan kesetaraan naik hingga 100%. Peserta didik PAUD dapat 600 hingga 1,2 juta rupiah. Nah, jadi lumayan ya teman-teman, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita dalam terus memajukan pendidikan di jenjang PAUD. Nah, ini di sini dituliskan, kita zoom saja dulu. Terkait kebijakan DAK non-fisik bidang pendidikan tahun 2022, pemerintah akan berfokus pada 4 hal. Yang pertama, penyaluran bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP PAUD, dan BOP kesetaraan yang akan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan. Hal ini dilakukan seperti tahun 2020, dana BOS langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan sehingga dapat mengurangi keterlambatan rata-rata sebesar 32% atau 3 minggu lebih cepat dibandingkan penyaluran pada tahun 2019. Nah, untuk kebijakan DAK non-fisik yang kedua adalah pemberian nilai satuan BOP dan BOS tidak lagi seragam, namun bersifat majemuk sesuai kebutuhan daerah. Penetapan nilai ini dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi atau IKK dan indeks peserta didik atau IPD di setiap wilayah kabupaten atau kota. Tahun 2021, besaran nilai satuan BOP yang diberikan kepada setiap peserta didik selama 1 tahun adalah sama di seluruh kabupaten, yaitu untuk jenjang PAUD sebesar 600.000, paket A sebesar 1,3 juta, paket B sebesar 1,5 juta, dan paket C sebesar 1,8 juta. Berbeda di tahun 2022 yang mengalami perubahan, BOP yang diberikan untuk setiap peserta didik selama setahun bersifat majemuk. Untuk jenjang PAUD akan diberikan sebesar 600.000 sampai 1,2 juta. Paket A akan diberikan mulai dari 1,3 juta hingga 2,6 juta. Paket B mulai dari 1,5 juta sampai 3 juta dan paket C sebesar 1,8 juta hingga 3,6 juta. Untuk kebijakan yang ketiga adalah penggunaan BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan sekolah.
termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, dan untuk mendukung asesmen nasional. Penggunaan BOS dan BOP dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekolah seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian khusus untuk SMK dan SMA LB, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMA LB, serta pembayaran honor. Sementara itu, penggunaan BOS dan BOP juga bisa diperuntukkan untuk melengkapi daftar periksa PTM terbatas, seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan wajib masker, alat pengukur suhu badan, serta pemetaan warga satuan pendidikan pada PTM terbatas. Dalam pelaksanaannya, Mendikbudristek mengatakan bahwa penggunaan BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan didorong untuk dilakukan secara daring melalui Siplah yang menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan dengan lebih baik, sehingga sekolah semakin aman berbelanja dan penyedia nyaman dalam berjualan. Penggunaan platform Siplah ini mendorong digitalisasi dan mendorong penggunaan dana BOS menjadi jauh lebih efisien dan transparan, ungkap Nadiem. Selanjutnya, kebijakan DAK non-fisik tahun 2022 yang keempat adalah sasaran tunjangan guru tahun 2022 untuk mempertimbangkan guru P3K yang diterima tahun 2021. Anggaran aneka tunjangan guru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 karena banyaknya guru yang pensiun. Namun telah memperhitungkan guru P3K yang diterima pada tahun 2021. Menanggapi Mendikbudristek, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Nasdem, Rian Firmansyah, mendorong Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan jumlah sekolah yang menggunakan platform Siplah pada proses pengadaan barang. Kami mendorong agar mekanisme pengadaan barang menggunakan Siplah, dan ini tidak hanya di sekolah saja, namun agar lebih luas penggunaannya, karena menjadi lebih efisien dan transparan, ujar Rian. Penulis Eko. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, tahun 2022 nanti akan ada kenaikan besaran penerimaan BOP untuk jenjang PAUD. Kemudian untuk kedepannya di tahun 2022 untuk dana BOP kesetaraan akan digiring pembeliannya secara online melalui Siplah. Jadi itulah yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah ataupun yang keliru. Mohon dimaafkan. Kalau ada yang bermanfaat, silahkan diambil manfaatnya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu dan di info-info berikutnya. Jangan lupa di share, komen, dan subscribe. Kemudian tekan loncengnya
agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa? Benar.